Kita akan belajar bagaimana hidup ini bisa disakiti. Ya, kita belajar. Karena tidak ada orang satupun di dunia ini yang suka disakiti. Tetangga kita bisa nyakiti, betul? Teman kita bisa nyakiti. Guru-guru kita bisa nyakiti. Maaf, pejabat pemerintah, pejabat negara, polisi bisa menyakiti. Betul? Hakim, jaksa bisa menyakiti. Betul tidak? Tapi hanya ada dua hal yang paling menyakitkan dalam hidup, dan dua-duanya berasal dari keluarga. Satu, anak-anak itu sangat sakit hatinya kalau yang menyakiti itu yang melahirkan anak-anak itu. Betul tidak? Mengapa sakit hati yang paling berat dialami oleh anak-anak? Bukan oleh gurunya, bukan oleh tetangganya, bukan oleh om tantenya, bukan oleh kakek neneknya, tapi oleh orang tuanya. Karena begini, tidak ada seorang pun anak sebelum lahir, anak itu buat proposal ke orang tuanya minta dilahirkan. Betul tidak? Tolong maaf pak, lahirkan saya dong. Nggak ada. Nah, karena mereka tidak pernah buat proposal untuk dilahirkan, lalu yang melahirkan menyakiti, itu sakitnya dalam sekali. Tahun 84 saya pernah buat angket. Gara-gara saya menemukan sebuah ayat. Coba kita lihat ayat ini. Di PowerPoint tidak ada kemarin ya. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Di PowerPoint tidak ada. Ini Pak Edi saya sudah bilang ini. Saya ini nggak punya gelar doktor, Daniel Alexander saja. Nggak dihapus tadi. Oke ya, dengerin. Ayat ini yang saya dapat dari Tuhan tahun 84 yang lalu. Dan buat saya kaget. Sudah Maleakhi 4 ayat 6 ya. Oh ya, saya lupa. Tema hari ini adalah keluarga yang dipulihkan. Ya, 3 hari ini Bapak Penggembala memberi tema yang berbeda-beda. Keluarga yang dipulihkan. Jadi Martin tepat tadi kamu nyanyi lagu Tuhan pulihkan. Karena tema hari ini ya. Sudah janjian? Oke. Oh enggak janjian. Baik. Udah Maleakhi 4 ayat 6. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik pada bapaknya, supaya aku datang bumi untuk. Saudara perhatikan, satu-satunya kalimat dari seluruh buku yang ada di dunia, ya saya ulangi, satu-satunya tulisan dari seluruh buku yang ada di dunia yang mengatakan kapan, mengapa, bagaimana bumi ini musnah, itu hanya Alkitab yang menulis. Bahkan seluruh manusia di dunia, pejabat-pejabat negara, pemerintah, ahli-ahli, ya sangat menjaga dunia jangan musnah. Betul tidak? Lihat semua lembaga-lembaga tentang alam, tentang lingkungan menjaga. Maka itu dunia ini nggak ada tulisan bagaimana cara memusnahkan dunia, karena mereka berjuang. Tapi hanya Alkitab yang memberikan sebuah pengertian bahwa suatu hari dunia pasti musnah. Kalau ini yang mengagetkan, ayah tidak sayang anaknya. Saya pikir masa segampang itu. Walaupun hanya sampai umur 9 tahun saya ditunggui oleh ayah saya. Karena waktu dia umur 31 tahun dia meninggal. Saya umur 9 tahun, kakak saya umur 11 tahun, adik saya 2 masih kecil, saya anak nomor 2 dari 4 bersaudara. Walaupun hanya sampai umur 9 tahun, buat saya cukup. Sebab papa saya itu papa yang sangat baik. Luar biasa baiknya. Maka waktu dia meninggal kami kehilangan. Bahkan saya marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan gak lindungi? Saya kecewa, tapi justru kekecewaan itu saya ketemu Tuhan sebagai papa yang baik. Nah, maka itu ketika saya membaca ayat itu tahun 84 bulan September, waktu saya pelayanan di Salatiga di Jawa Tengah, saya bilang masa sih? Hanya gara-gara ayah benci anak-anaknya dunia bisa musnah? Masa segampang itu? Dunia tidak akan musnah karena banjir, karena tsunami, karena gempa bumi, karena perang nuklir. Tidak. Dunia gak akan hancur musnah karena penyakit Ebola, AIDS dan macam-macam. Tidak.
Sebab dunia tidak ada yang meramalkan musnahnya bagaimana. Hanya Alkitab yang memberitahu. Nah, saya kaget. Masa semudah itu dunia musnah? Hanya gara-gara apa tadi? Papa-papa tidak sayang anaknya. Saya bilang, masa? Nah, gara-gara ayat itu, mulai tahun 84 saya mulai mencari data. Nah, sejak tahun 84 itu sampai hari ini, saya tuh ketemu orang-orang dilukai bapaknya. Termasuk kemarin, waktu kami dari Halim Perdana Kusuma mau ke Pagar Alam, nunggu. Nah, saya pingin minum kopi, kan ada Starbucks bukan? Nah, yang melayani itu namanya Rian. Roh Kudus ngomong sesuatu kepada saya tentang Rian. Ternyata dia Muslim. Nah, itu kebiasaan saya pasti minta nomor telepon. Dia kaget kok saya bisa tahu tentang dia. Nah, hari ini saya nggak bisa menghubungi dia karena dia ikut lebaran. Saya janji besok. Saudara, sejak hari itu September 84 itu seperti ada alarm, tau ya, ada bunyi. Pokoknya kalau saya ketemu orang dilukai ayahnya, ini bunyi, ada sesuatu. Saya nggak ngerti gimana caranya, itu urusan Roh Kudus. Sampai suatu hari saya buat angket karena ingin tahu betapa sakitnya hati anak-anak kalau ayahnya menyakiti. Masih ingat waktu kita masih kecil, ibu kita pernah salah nggak kepada kita sebagai anak-anak? Pernah. Tapi ini yang aneh, semua anak-anak itu ternyata lebih mudah memaafkan ibunya daripada memaafkan ayahnya. Jawab iya atau tidak? Sesalah-salahnya ibu, anak itu gampang memaafkan. Tapi salah kecil saja dari seorang ayah, anak itu sulit untuk memaafkan. Nah, di situ saya kaget. Ternyata betul juga ya, kalau ayah melukai anak itu sakitnya dalam sekali. Setelah ketemu ayat itu, Malaki 4 ayat 6, saya mulai buat angket. Akhirnya angket itu saya rubah. Sebab dari ratusan responden, saya harus menanyakan satu kalimat. Maaf, saya nggak bisa uraikan detail ya, karena terlalu panjang nanti ini angket itu. Saya diskusi dengan berapa psikolog, berapa ahli anak, macam-macam, karena kaget. Akhirnya begini, angket itu diakhiri dengan fakta. Pertanyaan terakhir saya di angket itu kepada anak-anak, kalau begitu, mana yang kamu pilih? Punya ayah tapi nggak berfungsi, atau lebih baik lihat kuburan ayahmu? Begitu radikal saya memberi pertanyaan itu karena angkat ini mengagetkan saya. 100% jawaban anak-anak adalah kami lebih baik lihat kuburan ayah. Saya terpukul, sudah. Begitu dalamnya sakit hati anak kalau yang nyakit itu papanya. Sakit yang kedua dalam keluarga juga. Maaf ya. Coba kita lihat dulu ayat ini. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah apa? Dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, saudara-saudara, tentang pernikahan itu gak cuma Efesus 5, tapi Efesus 4 juga. Dari kalimat kita adalah sesama anggota. Karena dalam hukum pernikahan Kristen, surgawi memberikan hukum, suami itu kepala, istri itu adalah apanya? Tubuhnya, ya. Nah, nggak apa-apa. Suara petasan ini kan baru lebaran pertama, ikut bersukacita bersama mereka. Nah, karena ada kalimat sesama anggota, maka ini tentang suami istri. Nah, saya percaya semua kita setuju. Adik-adik yang belum menikah, ini yang perlu kalian catat dalam hidup. Hal kedua yang bisa menyakiti hidup kita adalah ketika seorang suami mendustai istrinya atau istri mendustai suaminya. Betul atau tidak? Satu tempat tidur terus mendustai itu sakit betul. Nah, ini yang saya temukan dalam pernikahan dan dalam hidup. Hanya ada dua hal yang bisa membuat manusia sakit hatinya. Siapa tadi yang pertama? Ayah melukai anaknya. Kedua, suami istri yang mendustai. Maka itu tema kita tepat, keluarga yang dipulihkan. Hidup 24 jam dengan orang yang baru kita kenal setelah kita dewasa, ini masalah atau tidak? Lu jawab, masalah atau tidak? Masalah. Anak-anak, tolong ya simpan firman ini. Ayat spesifiknya tidak ada,
Tapi saya kumpulkan dari semua firman tentang pernikahan di Alkitab. Ternyata berkata begini Tuhan kita, jangan coba mencari pasangan yang cocok. Itu nggak mungkin terjadi. Jadi anak-anak muda yang sudah pacaran 16 kali, jangan cari yang ke-17. Nggak ada gunanya. Lu serius ini, oke? Dan begini kata Alkitab kalau saya kumpulkan, kalau ada orang ingin menikah dan dapat yang cocok, menikahlah dengan mayat. Dan itu luar biasa, saya juga kaget. Itu baru cocok. Karena mayat gak bisa tersinggung, mayat gak bisa diajak berantem, mayat gak bisa rasa sakit, maka itu baru aman. Maka itu sudah pacaran 16 kali, jangan cari ke-17, capek kamu. Balik yang ke-13 atau 14. Jangan balik ke-1, pasti sudah menikah, kelamaan sudah. Oke. Jadi gak ada yang cocok. Maka itu keluarga harus dipulihkan. Katakan amin. Kenapa perlu dipulihkan? Karena hanya kita manusia di dunia ini, kita berdua suami istri, manusia di dunia yang paling sangat bisa saling menyakiti. Ini ilustrasinya. Siapa bisa dicubit dari jarak 3 meter? Tangannya seberapa panjang loh. Jadi siapa bisa cubit kita? Yang paling dekat. Betul tidak? Jawab. Menikah satu suku saja, masalah nggak? Nah, itu manusia. Jadi Tuhan ingin semua pernikahan kita dipulihkan. Kita berterima kasih pada Pak Edi karena merekam lewat DVD. Jadi dari kemarin malam pun direkam. Jadi 4 hari ini sambung direkam. Minta Pak Edi beli flash disknya. Berapa giga Pak Edi ya kira-kira ini? 1 khotbah 12 giga. Jadi 4. Siapkan yang berapa giga itu? Yang besar. Oke ya, murah kok, flash disk murah. Beli flash disk nggak sampai jual rumah. Ya sudah, jangan pelit-pelit itu maksud saya untuk dengar firman ini. Oke, ya audionya ada juga. Kalau saudara nggak bisa pakai CD, bisa dengarkan di mobil atau di handphone, bisa masuk ke handphone juga. Maka itu anak-anak muda, handphone yang memorinya besar-besar, kamu untuk nyimpan yang macam-macam saya colok matamu. Gitu aja. Awas anak-anak muda ini. Setuju? Nah, lebih baik cuma untuk firman Tuhan, dengarkan itu. Baik ya, supaya kita belajar terus. Kita lanjutkan. Jadi jangan saling mendustai suami istri, karena itu akan saling melukai. Kalau saya pakai bahasa Indonesia bagus. Kapan sih suami istri berdusta? Ketika ada dosa. Maka itu kita berdusta pada pasangan kita. Betul? Kalau tidak ada dosa, kita nggak perlu berdusta. Nah, kapan kita mulai saling menyakiti? Ya, ada 3 hal yang kita bisa saling menyakiti. Catat aja kalau saudara mau catat. 1, ketika kita mengungkit masa lalu. Betul tidak? Suami istri setelah kita menikah tidak boleh berkata, ingat dulu ya, ingat dulu. Aku masih ingat sebelum kita menikah, ibumu ngomong apa? Ini, jadi ngomongin siapa ini? Ayo ngomongin siapa ini? Ngomongin siapa? Ibu mertua. Nah, sakit dong anak ibu ini. Betul nggak? Siapa anaknya ibu itu? Ya pasangan kita. Dia sakit. Apalagi kalau ibu sudah meninggal 16 tahun yang lalu. Aduh, lebih sakit lagi. Kenapa kamu ungkit-ungkit orang sudah mati? Suami istri catat. Nomor 1 yang bisa kita buat saling melukai pasangan kita ketika kita tidak melupakan kejadian masa lalu. Maaf ya saya pakai kalimat ini. Segoblok-gobloknya orang goblok. Berarti goblok bener ya? Kalau diungkit-ungkit dia marah tidak? Nah itu dia. Yang goblok aja marah, apalagi yang pintar itu maksud saya. Jangan ngomong yang dulu. Ingat, Bapa di surga kalau mengampuni kita, itu disambung-sambung dengan dosa yang lama atau tidak? Nah, betul. Nah, saya tanya, bagaimana cara Papa surgawi mengampuni kita? Oh, berarti nggak pernah diampuni, kalau itu nggak bisa jawab. Gimana? Ayo, bagaimana cara Papa surgawi mengampuni kita? Ayo, melupakan yang lalu, yang hari ini ya hari ini. Nah, suami istri tidak boleh kalau yang satu minta maaf langsung ingat semua dulu semuanya keluar lagi. Itu menyakitkan. Betul? Jawab pertanyaan saya.
Apa yang terjadi dengan diri kita kalau Bapa di surga mengampuni kita dengan cara seperti kita mengampuni pasangan kita? Kita jadi apa kira-kira? Jadi apa? Jadi kemplang, dibakar itu loh. Orang Pagarama makan kemplang, bukan? Tadi kami naik ke gunung apa itu, Pak? Nggak sampai di bawah ya? Hotel itu hotel apa? Yang ada tangga 1000 katanya. Nah, saya beli kemplang banyak sekali. Tuh. Kenapa saya ibaratkan kemplang? Kemplang kan dibakar. Betul tidak? Nggak ada kemplang digoreng. Nah, jadi kalau Bapa Surgawi mengampuni kita dengan cara kita mengampuni pasangan kita, begitu ngaku dosa, terus diruntur yang dulu-dulu, kita dibakar betul dalam neraka. Karena dosa kita nggak habis-habis. Betul? Nomor 2, kapan kita saling melukai dalam pernikahan kita? Ketika kita tidak jujur pada pasangan kita. Ketidakjujuran kita terhadap pasangan kita itu menimbulkan curiga. Ngerti gak maksudnya? Ya toh, kalau suami istri saling menyembunyikan sesuatu, dengar baik-baik. Apa yang kita sembunyikan? Orang paling dekat kita rasa gak bahwa ada yang aneh di hidup kita? Jawab. Ayo, bagaimana gerak-gerik orang yang sedang menyembunyikan sesuatu? Salah tingkah. Nah, pasangan kita itu mikir, ada apa dengan dia ini? Kenapa? Biasanya handphone gak pernah dibawa kalau berak. Ini mau dibawa. Ngerti istilahnya? Jadi takut Nah, itu dia takut diperiksa. Ada. Biasanya buku bank, buku tabungan nggak pernah disembunyikan. Oh, tidak ada, ini kemana? Ngerti nggak contoh-contoh ini? Begitu kita suami istri menyembunyikan sesuatu, pasti pasangan kita akan rasa ada apa. Maka itu saya mengajarkan sesuai firman, nanti saya tunjukkan ayat. Yang sudah menikah, ketika lagi berdua, lalu handphonenya bunyi, dengar baik-baik. Tidak boleh bilang, maaf ya aku minggir dulu terima telepon. Awas. Lu serius sudah. Kalau kita sudah menikah, kita harus izinkan pasangan kita dengar dia, kita telepon siapa, kita ditelepon siapa, dan bicara apa. Nggak boleh. Kalau kita lagi di tempat tidur, tiba-tiba handphone kita bicara, istriku lagi tidur. Lu ngapain? Ngerti gak maksudnya? Ada apa ini? Tanya istri saya, bahkan anak-anak saya. Kalau saya lagi, tangan saya kotor atau saya lagi di kamar mandi, handphone saya bunyi, istri saya dan semua orang dekat handphone saya terima, boleh, punya hak, terima. Tadi saya mandi juga, anak saya bilang, tadi Pak, oh anak saya begini, Ben tolong kalau ada yang bunyi terima. Dalam pernikahan tidak boleh ada rahasia. Oke, kita lihat kejadian 2:25. Suami istri boleh punya nomor rekening di bank yang berbeda, silakan. Tapi jumlah harus saling tahu. Loh kok kenapa? Berarti ada rahasia itu apa sih? Nggak boleh sih, rahasiakan uang nggak boleh. Udah, mereka keduanya telanjang. Siapa dan siapa? Adam dan Hawa, suami istri. Ternyata kata telanjang ini tidak ada unsur seks sama sekali. Tidak. Saya pikir pertama saya baca ayat ini bicara seks. Ternyata tidak. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Apa kata lain tidak merasa malu? Ayo. Ada berapa kata tambahan? Apa kata lain tidak merasa malu? Coba. Biasa. Apalagi bukan biasa. Ayo cepatlah, adik-adik, ayo kalian anak-anak muda harus bisa mikir. Apa kata lain tidak merasa malu? Percaya diri. Oke, cepat, bukan itu. Saya tunggu. Jujur. Apalagi? Terus terang. Apalagi? Saya tunggu satu kata. Terbuka. Betul. Ya bukan? Nah ini yang saya maksud. Tidak perlu takut ketahuan kekurangan kelemahan. Itu kata telanjang. Kan gak lucu kalau sudah menikah masih takut ketahuan. Ngapain kawin goblok? Itu aja sudah saya berkata. Maaf, lu kalau tidak usah menikah, kenapa harus malu dengan pasangannya? Apa kekurangannya? Apa kelebihannya? Adik, namamu siapa? Belakangnya Pak Ugi, siapa itu? Nah itu, siapa namamu? Ya kamu. Jerry umur berapa? 13.
Dia serius mendengar, dia ikut tertawa juga. Hebat kamu Jen. Tolong ya titip tanyain papa mamanya. Oke, maaf. Saya ini senang kalau ngajar lalu ada anak-anak ikut serius mendengarkan. Itu salah satu kesukaan saya. Dengarkan ya. Maka itu tolong hamba-hamba Tuhan, kalau saudara lagi ngajar firman dan ada anak-anak, libatkan mereka. Jangan diabaikan. Dia bilang, anak kecil itu apa? Awas ngomong begitu. Kalau saudara mendengarkan rekaman-rekaman khotbah saya, hampir selalu ada anak-anak kecil yang saya sebutkan di khotbah itu karena saya suka melihat mereka. Jer, hebat. Sebelahmu siapa namanya? Adikmu atau bukan? Moses. Wih, hebat. Kamu kan jadi nabi besar nanti ya. Ini kakak beradik bukan? Oh, kok nggak mirip? Maaf, jangan marah ya. Ya oke ya. Ayo kita lanjutkan ini. Jadi suami istri itu tidak seperti orang lain. Ngerti nggak kalimat ini? Ya nggak lucu dong. Kalau sudah suami istri kok kayak orang lain. Nah, suami istri akan menjadi orang lain ketika ada yang disembunyikan. Betul tidak saudara? Untuk apa takut? Nggak boleh takut. Ini aja lah yang paling gampang mengerti. Ya dengarkan, awas ya. Jangan mikir yang negatif saya ngomongin. Suami istri nggak perlu malu kalau telanjang di depan pasangannya. Betul tidak? Untuk apa? Nah, di mana ada rahasia yang disembunyikan, di situ setan masuk. Karena ada yang ditutupi. Ayo suami istri, siapa yang nomor PIN ATM-nya nggak saling tahu? Awas. Apalagi kalau ada suami istri tiap 2 jam ganti PIN ATM, nganggur itu. Nganggur itu. Begitu takutnya pasangannya ketahuan duitku berapa, nggak bisa. Kalau saya bicara uang dalam pernikahan, ingat Tuhan Yesus pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu aja Pak. Nah, sebab di mana ada duitmu, di situ ada hatimu. Maksudnya, kalau sudah menikah, uangnya terpisah, hatinya ikut pisah tidak? Nah, sudah menikah, hati pisah itu namanya apa? Cerai. Serius saudara. Ini hukum yang kita harus pakai. Dasar utama pernikahan bukan kasih. Salah. Fondasi utama pernikahan adalah percaya. Loh, betul tidak? Untuk apa menikah tapi gak saling percaya? Untuk apa? Karena ini dasarnya. Percaya itu segala hal, betul? Maka itu tidak boleh. Maaf, ketika ada keluarga ingin menolong orang tuanya, memberi sesuatu tapi sembunyi dari pasangannya, tidak boleh. Kalau pasangannya tidak setuju, berunding. Kenapa tidak setuju? Ayat 24 Kejadian 2. Bagus sekali. Oke, saya baca ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ayat 24 dan 25 Kejadian 2 ini lucu sekali. Lucunya di mana? Ingat, waktu Yahweh Tuhan berfirman kepada Adam di ayat 24. Adam dan Hawa itu pernikahan pertama di dunia. Berarti mereka punya orang tua dan punya mertua tidak? Nah, kalau enggak ngapain diomongin? Ini yang orang tua yang mana? Nah, betul tidak? Nah, makanya saya pikir, apa ngapain ngomongin Adam dan Hawa? Enggak punya orang tua, enggak punya mertua kok. Tapi ternyata ini hukum yang luar biasa. Itu berlaku untuk kita dan untuk seterusnya. Artinya begini, dengar baik-baik. Hal ketiga yang bisa melukai pernikahan kita, ketika orang tua kita dan kakak adik kita terlibat di pernikahan kita, itu menyakiti. Ngerti maksudnya? Begitu kita menikah, yang namanya orang tua dan saudara kandung itu bukan keluarga lagi. Keluarga itu hanya suami istri dan anak-anak. Kok nggak ada yang berkata amin? Berarti di Pagar Alam banyak ini yang kacau balau nih keluarganya kalau begitu. Loh, betul tidak? Maaf, dari semua suku di Indonesia, saya melihat hanya 2 suku yang paling kurang ajar. Suku Tionghoa dan suku Batak. Itu campur aduk, keluarga nggak karu-karuan. Maaf ini saya ngomong. Saya ngomong betul atau salah? Nah, itu yang bertobat. Kalau sudah menikah, orang tua dan kakak adik kandung itu di luar.
Bukan Tuhan kejam. Kenapa? Begini hukumnya. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, keluarga saya akan libatkan. Saya akan tanya satu persatu. Bayangkan sudah menikah, ipar kemenakan ikut makan di rumah. Itu kan bahaya sekali. Setuju gak saya ngomong ini, saudara? Loh, betul tidak? Coba jawab. Ini gak bisa. Kalau kita mau nolong sekali-sekali boleh, bukan kejam. Tapi ini hukum. Begini aturan. Apa yang terjadi pada negara Malaysia, ini tetangga kita paling dekat, atau Singapura, kalau nyampuri urusan dalam negeri Indonesia, namanya apa itu? Intervensi. Itu perang. Masing-masing pernikahan itu punya pemerintahan tersendiri. Maka itu di seluruh dunia, mau negara apa saja. Ini mengagumkan. Kenapa cuma 2 orang laki perempuan negara terlibat dalam surat nikah? Itu negara loh. Betul tidak? Surat nikah itu penting tidak? Penting. Ini hukum. Ini peraturan. Untuk apa sih cuma 2 orang saja kok negara dilibatkan? Nah, ini ayatnya. Sebab setiap rumah tangga itu otonom, pemerintahan tersendiri. Jadi orang tua itu pun pemerintahan tersendiri. Adik kakak kandung yang sudah menikah itu pemerintahan tersendiri. Dan ini nggak boleh saling nyampuri, namanya intervensi. Setuju nggak saya ngomongnya? Ya harus, karena hukum tertinggi. Maka itu saya ulangi, nomor 1, apa yang bisa melukai pernikahan kita? Masa lupa, mengingat masa lalu. Kedua, tidak jujur. Ketiga, intervensi keluarga yang lain. Ini tidak boleh. Saudara, penting kita perhatikan hukum ini. Maka itu kalau saya memberkati pernikahan, orang tua saya suruh berdiri di belakang pengantin, anaknya masing-masing, untuk berdoa, hari ini tanggung jawab kami selesai. Dan anak ini urusannya dengan Tuhan. Secara psikologis ini bisa dibuktikan. Ya, Kejadian 2:24. Dengarkan. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya mantu, orang tua akan bela siapa? Nah, betul toh? Maka itu orang tua nggak boleh ikut campur di keluarga anak. Nggak akan adil. Lu jatuh tidak cepat jawab. Maka itu awas masih nyampurin, kacau balau rumah tangga ini nanti. Jadi bukan Tuhan kejam, tidak. Karena ini peraturan. Walaupun Malaysia, Indonesia, Brunei satu rumpun dengan kita Melayu, nggak bisa mereka mencampuri. Betul ya? Karena itu negara yang punya aturan masing-masing. Oke? Nah begitu pula ayat 25. Saya berkata, Papa, sebetulnya nggak perlu ditulis sehingga buat penuh Alkitab saja. Sebab semua kami tahu Adam dan Hawa itu masih telanjang. Kenapa kita tahu kalau mereka masih telanjang? Bukan, karena belum ada pabrik tekstil. Sudah bener mikirnya. Lo betul nggak? Ya telanjang, belum ada pabrik tekstil kok zaman itu. Betul? Kenapa dia firmankan tentang telanjang ini? Maka itu dari situ saya ketemu rahasianya. Ternyata nggak bicara masalah seks, masalah kejujuran, terbuka, nggak boleh ada rahasia. Maka itu anak-anak muda kalau mau menikah, ingat ini baik-baik. Carilah calon istri, calon suami yang jujur. Kalau selama pacaran sudah banyak bohongnya, nggak usah ditungguin. Nanti mati muda kamu, karena kamu dibohongin terus. Setuju? Hei, kamu tertawa lagi, Jeng? Ya, jadi kalau punya pacar bohong, aduh sudah putus. Walaupun bapaknya pabriknya 14, pret, bilang gitu aja sudah. Kalau suka bohong kok ngapain? Nanti menikah kan bohong terus. Ya. Maka itu saya mengajarkan pada anak-anak muda, kalau pacarmu memutuskan kamu, jangan nangis, sayang air matamu. Maka saya perintahkan anak muda itu pestalah 7 hari 7 malam. Walaupun cuma pakai kacang goreng, pisang goreng saja nggak apa-apa. Saya bilang, loh kenapa diputus pacar kok pesta? Dengarkan. Wah. Kenapa Pak? Bapak pernah diputus pacar terus nangis?
Oke, dengar ya. Oh, sering gimana? Dengar. Ini loh logika saya begini, ya. Mana lebih baik diputus waktu masih jadi pacar atau diputus setelah jadi suami istri? Nah, maka itu pas salah. Asik lagi. Karena ketahuan tidak setia waktu pacaran. Nah, bayangkan kalau setelah menikah baru nggak setia, betul? Itu menderita. Maka itu selama pacaran jangan begini, anak-anak muda. Ya udah demi kamu, ya udah demi kamu. Ngerti nggak maksud ini? Artinya apa? Apa? Bukan begitu. Artinya nggak usah ribut lah. Ya udah demi kamu. Itu bahaya itu. Jadi kalau selama pacaran ngalah terus, tahu kata ngalah. Bulan pertama menikah, bom atom itu di rumah. Apa demi kamu lagi. Nah itu capek sudah dia. Loh betul tidak? Selama menikah nggak ada yang demi kamu. Demi apanya lagi? Itu ributnya. Maka itu saya anjurkan yang pacaran kalau mau marahlah. Kok nggak ada yang ngamen sih? Mau tersinggunglah. Karena selama pacaran harus jujur. Nggak usah demi kamu nggak bisa, demi kamu nggak bisa. Aku nggak suka dengan caramu begitu ngomong. Nah itu belajar. Alasannya ada dua. Mengapa saya ngajarkan selama pacaran suka ribut? Bahkan kalau saya konseling pernikahan, pertanyaan saya pertama begini: dalam sebulan berapa kali bertengkar? Itu penting. Oh nggak pernah, nggak jadi nikah. Loh, bohong. Selama pacaran sering-seringlah bertengkar. Alasannya dua. Satu, untuk saling kenal. Oh begini toh calon suamiku itu. Oh begini toh calon istriku itu. Baik tidak kalau begitu. Maka itu pertengkaran dalam pacaran bukan untuk diperpanjang, untuk mengenali siapa ini. Maka itu kalau cuma demi kamu, nggak kenal. Alasan kedua, habiskan peluru selama pacaran. Ketika menikah habis pelurunya sudah, nggak bisa tembak lagi. Bagus bukan? Loh betul tidak? Maka itu kalau saya konseling pernikahan bilang nggak pernah bertengkar, saya batal. Bertengkar dulu, sebanyak-banyaknya, supaya kenal. Ya, ngerti ya? Maksud ini, jadi kejujuran dalam pernikahan itu penting. Ya, orang tua. Saya tanya pada orang tua juga. Nanti ibu bapak akan memberi sesuatu nggak pada anak-anak, apalagi kalau orang tua itu kaya. Oh iya. Oke, pertanyaan kedua. Itu untuk dia atau untuk mereka? Ini penting. Oh, cuma untuk anak kami. Sebab besan kami itu miskin, misalnya begitu. Saya akan sampaikan kepada calon pengantin. Hei, papa mamamu beri kamu sesuatu, tapi bukan untuk kalian. Jadi terimalah yang diberikan papa mamamu, tapi kembalikan untuk titip. Kenapa saya pakai alasan itu? Siapa bisa jawab? Apa yang terjadi kalau orang tua salah satu mereka memberi sesuatu tapi bukan untuk keluarga anak, tapi untuk anak sendiri, dan saya minta supaya tetap dititipkan. Tujuannya untuk apa ya? Supaya mikir. Masih nggak tahu sih untuk apa kira-kira? Ayo anak muda bisa mikir nggak? Ayo kenapa harus titipkan kembali ke orang tua? Jangan dipegang. Biar nggak apa? Nggak terbeban. Terbeban dalam hal apa? Coba. Terima barang. Iya, tapi bentuknya apa? Kenapa nggak terbeban? Utang budi? Bukan. Dusur kok susah ngerti. Kalau orang tua memberi hanya untuk anaknya, untuk keluarga anak, maka orang tua akan sering ngecek, masih utuh nggak? Kurang berapa? Kamu garasi siapa? Apalagi kok konsep tadi, besan papa mama ini mertuamu itu miskin. Ini kan jadi masalah dalam pernikahan. Betul? Apalagi kalau sampai orang tua belum apa-apa pesan gini kepada saya, tolong ya Pak, anak kami kalau menikah kami minta pisah harta. Saya langsung batalkan pernikahan itu. Apa alasan utama orang tua minta anaknya kalau menikah pisah harta? Alasan utama jaga-jaga apa? Nah, ini begini logikanya orang tua goblok ini. Anak baru lahir langsung disiapkan peti mati. Goblok. Lo ngerti nggak maksud ini? Bagaimana orang tua goblok ini mau nikahkan anaknya kalau anak belum nikah aja sudah dipersiapkan perceraiannya? Ngawur ini. Betul nggak saya ngomong ini? Ya nggak usah nikahkan anakmu. Belum apa-apa kamu sudah siapkan perceraiannya. Maka itu masalah harta itu jahat, saudara.
Hati-hati dengan itu. Setuju ya? Terbuka, jujur, apa adanya. Gak usah takut rahasianya ketahuan. Ceritakan, karena di situ setan gak bisa bekerja. Hal kedua, masalah telanjang ini ternyata masalah komunikasi. Nah, mengapa suami istri sering terluka gara-gara komunikasi? Ya atau tidak? Lo pernah tidak kita ngalami itu? Apalagi kalau latar belakang kita itu beda. Misalnya, yang satu dari kecil dididik di keluarga, bicara apa saja harus teriak. Tapi yang satu ini keluarga yang halus, apa-apa lembut kalau bicara. Masalah nggak usah menikah ini. Masalahnya di mana? Intonasi. Iya, intonasinya. Yang keluarga ribut selalu bilang, kenapa sih ngomong bisik-bisik pelan-pelan? Betul. Ini keluarga halus-halus, kenapa sih ngomong teriak-teriak? Loh, ini masalah ini. Beda suku juga sama. Saya beri contoh kepada saudara. Kalau kita orang pagar alam, pinter bahasa Inggris, tapi bahasa ibu kita, bahasa daerah pagar alam apa? Bukan Palembang ya? Apa Sema? Bersema. Oke. Dengarkan ya. Walaupun saudara pinter bahasa Inggris, tapi kalau bahasa ibu saudara bersema, misalnya, atau bahasa Indonesia ada ya misalnya, atau orang Jawa, waktu marah pakai bahasa Inggris, enak enggak? Nah, ya jawab, enak enggak? Enggak lucu jadinya, enggak mantap marahnya. Betul tuh? Tapi kalau marah pakai bahasa ibu, mantap. Nah masalahnya, ini pasangan enggak ngerti bahasa ibu kita. Kamu ngomong apa? Ribut enggak? Ribut lagi. Nah jadi kata telanjang itu masalah komunikasi. Maka itu kalau kita sudah menikah, kita harus bergeser dari kutub kita. Ngerti maksudnya? Harus bergeser. Misalnya orang Padang menikah dengan orang Jawa yang gak suka pedes, masalah gak? Iya, orang Padang suka pedes gak? Ribut ini. Yang satu ngotot, gak bisa, kamu harus suka pedes kayak aku. Gak bisa. Maka itu kalau sudah menikah harus bergeser. Tahu kan? Kutubnya. Nggak boleh ngotot di kutub selatan, nggak boleh ngotot di kutub utara. Majulah ke Katulistiwa, gitu maksudnya. Iya, tinggalkan yang sana, ayo maju ke sini. Jadi nggak boleh nuntut hal-hal yang beda-beda dari masa kecil kita. Ini jadi masalah. Nah sampai suatu hari, saya ingat betul itu bulan Januari tahun 92, saya dapat buku tentang kucing dan anjing. Wah itu saya baru tahu. Dulu saya pikir mereka ini ada setannya. Betul nggak? Kucing anjing kalau ketemu pasti bertengkar, bukan? Ini ada setan yang 2 ekor yang ribut aja. Ternyata bukan setan. Mereka itu nggak punya penterjemah. Maka itu ribut terus. Karena begini, kucing dan anjing itu bahasa bakunya di ekor. Perhatikan, anjing yang sedang girang, ekornya goyang. Tapi beda dengan kucing. Kalau kucing sedang marah, ekornya yang goyang. Nah, sudah beda bahasa ini. Pagi-pagi mereka dua belum sarapan. Kucing lihat anjing dari jauh, ekornya goyang-goyang. Kucing tersinggung. Siapa pagi-pagi nantang itu? Nah anjing lihat dari jauh, ekor kucing goyang-goyang. Ih dapat teman baru. Kan gak ngerti. Begitu mereka dekat, nyakar. Yang mana yang nyakar? Kucingnya. Anjing tersinggung. Kenapa kamu tiba-tiba nyakar? Begitulah suami istri yang komunikasinya nggak pernah jelas. Maka itu salah satu penilaian saya dalam rumah tangga. Ya, anak-anak dari keluarga-keluarga itu yang selalu saya jadikan mata-matanya. Ya, Pak Gembala, Pak Fajar, kalau ada gembala lain yang datang, dengarkan. Jangan pernah dibohongin jemaat. Kalau mereka ke gereja, kita lagi khotbah, kelihatan mereka itu mesra, duduknya dempet-dempet, suami istri itu. Terus ada yang sengaja, bawa Alkitab sengaja cuma satu dibaca berdua, terus kepala dempet aja. Belum tentu itu di rumah kayak begitu, belum tentu. Setuju nggak saya ngomong ini? Nah, maka itu saya kan nggak bisa nginep di rumah jemaat masing-masing, nggak lucu dong. Nah, satu-satunya cara supaya saya tahu bagaimana warga ini jujur atau tidak, anak-anaknya saya panggil. Mulai hari ini kalian jadi mata-matanya Om ya. Saya beri mereka pertanyaan-pertanyaan penting. Salah satunya ini, tolong catat. Dalam sebulan berapa kali papa mamamu bertengkar, laporkan Om.
Ayo saya tanya dulu, anak-anak jujur nggak? Jujur. Itu yang saya kagum. Nggak ada anak-anak bohong loh sekarang. Nah di situ saya belajar kenapa sih anak-anak jujur. Ternyata anak-anak mendambakan papa mamanya harmonis dan bahagia. Maka itu ketika gembala menanyakan pertengkaran mereka sebulan berapa kali, ditulis saudara, ketahuan kalau begini. Yang kedua, komunikasi. Kalau laporannya, oh keluarga papa mama sepi om. Papa mama kalau ngomong pendek-pendek, mungkin nggak tahu, iya di situ. Ini jujur, harmonis ya keluarga kayak begini nih. Kenapa nggak harmonis? Maka itu hati-hati di rumah ya. Apa yang terjadi dengan kita berdua? Nah jadi anak-anak itu bahagia kalau kita papa mama itu harmonis. Betul tidak anak-anak? Bahagia sekali. Nah berapa pertanyaan saya yang lain begini. Tolong catat. Berapa sering dalam sebulan kalian lihat papa mama makan bersama? Itu penting loh saudara. Betul? Coba ini. Nggak usah lagi marah terlalu tinggi, lagi jengkel. Bisa nggak kita makan dengan orang yang jengkel? Jawab. Bisa nggak? Bisa-bisa dia yang kita makan. Nah kalau suami istri lagi jengkel, itu nggak mungkin bisa makan berdua. Pasti makannya satu di halaman, satu di dalam rumah. Karena malas ketemu. Maka itu anak-anak saya tanya, tolong cari cek papa mama sering berapa kali makan bersama. Tolong ya Moses, siapa kakak? Tanya Jerry ya. Nih om tanya kamu, papa sering nggak kamu lihat dua papa makan bersama? Maaf ya, guyon aja, guyon, dengar kan? Jangan cuma Jerry semua kan, saya tanya nanti anak-anakmu. Jerry aja, awas ya. Nah, kalau anak-anak jawabnya sering om. Para gembala dengar, jangan puas dulu. Ada pertanyaan kedua dan ketiga. Pertanyaan kedua, waktu kalian lihat papa mama makan bersama, ada suara apa? Sepi om. Berarti harmonis gak? Nggak mungkin. Justru suasana ceria itu waktu makan. Betul nggak? Cerita, tertawa, itu anak bahagianya luar biasa. Bahkan papa mama bisa bergurau berdua di meja makan. Kau pun sambil kitik-kitikan gitu. Anak-anak senengnya luar biasa. Anak-anak setuju saya ngomong ini? Nah lihat tuh, anak-anak belajarnya kan tenang, tidurnya nyenyak, makannya kan enak. Karena dua orang ini berbagi. Kalau anak-anak menjawab, ada om suara, saya nggak puas. Suara apa? Sendok ketemu piring om, cuma tang-ting-tang-ting. Harmonis gak keluarga seperti ini? Tidak. Maka itu saudara kalau perlu sesekali lah papa mama kejar-kejaran di rumah. Lu serius? Nggak usah tiap hari, nggak lucu ah. Karena anak-anak kan seneng. Pasti begitulah papa mama kejar-kejaran. Hore, hore, jadi wasit ini anak-anak. Karena itu bahagia sekali. Setuju saya ngomong ini? Ya kalau kejar-kejaran jangan bawa parang, awas ah. Oke. Kalau perlu suap-suapan, anak-anak senangnya luar biasa. Nah suatu kali ada teman saya pendeta, pas kami lagi jalan, tiba-tiba dapat telepon, mampir sebentar ya ke rumah jemaat. Oke, nah karena mampir sebentar, begitu mampir ke rumah jemaat, saya nggak kenal keluarga itu. Di ruang tamu ada adegan yang sangat indah, membuat hati saya bagaimana. Nah gembala ini urusan dengan anaknya, bukan dengan orang tuanya. Ini orang tuanya. Saudara, apa yang saya lihat? Si istri sedang nyuapin suaminya, lagi tiduran, mesra sekali. Nah karena teman saya kembali urusan dengan anaknya, ya saya dekati suami istri ini. Salah satu pertanyaan saya kepada si istri, nah, ibu, besar sekali ibu nyuapin bapak. Sejak kapan ibu nyuapin bapak? Tiba-tiba jawabannya kedus atau kedus ya. Orang sini bilang apa kedus? Kedus apa? Orang sini bilang apa? Kedus juga. Ya, tahu ya, sambil nyuapin. Sejak bapak stroke, saya kaget sudah. Jadi ini mesra enggak? Saya nggak boleh tanya lagi. Stop, sudah. Awas ya saling nyuapin nunggu salah satu stroke. Awas nanti itu. Ngerti maksud ini? Jadi kebahagiaan anak-anak itu karena kita papa mamanya bahagia.
dengar ya? Dengar. Saudara, kita harus belajar kebenaran. Mau seperti itu? Nah, bagaimana cara kita memulihkan pernikahan kita? Gak usah ke psikolog, gak usah ke ahli jiwa, bayarnya mahal. Cukup 2 hal kita lakukan dalam pernikahan kita, pasti kita pulih. 1, saling menerima. Kita buka Roma 15 ayat 7. Untuk memulihkan pernikahan kita cukup 1 hal saja, 2 hal, nggak banyak, murah, ya. Roma 15 ayat 7. Oke, tetap dengar istri, bisa dengar ya. Nah, Roma 15 ayat 7. Penting sekali, suami istri kita lakukan ini. Mana ayatnya belum keluar? Nah, sebab itu apa? Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Berikan saya kata lain dari terimalah. Apa? Sebab itu terimalah satu akan lain. Apa itu? Terima? Memberi, bukan? Apa? Menerima? Ayo, nah dengar saya satu-satu. Gimana? Menyambut, memiliki, apalagi? Mengambil, betul. Apalagi? Menampung. Ini yang saya tunggu. Tampung orang itu di hati kita. Kok nggak ada yang ngamen? Tampung. Apa kata lain menampung ya? Menampung, terima. Saudara, betapa salah, betapa benar, betapa baik, betapa jahatnya pasangan kita. Terimalah satu akan yang lain. Amin. Kekurangan kelebihannya kita harus menerima. Maka kita akan pulih dalam pernikahan kita. Jangan menuntut pasangan kita. Tidak boleh. Terima. Ini konsep yang luar biasa. Saya mengerti ayat ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Hampir semua ayat firman Tuhan yang saya terima, itu Roh Kudus ajari saya dengan sebuah peristiwa. Hampir semuanya begitu. Dan salah satu ayatnya. Maka itu saya tidak berusaha untuk mengerti firman Tuhan lewat buku yang lain. Tidak. Maaf, betapa hebatnya penjelasan buku-buku itu. Kalau bukan Roh Kudus saya nggak bisa terima. Maka itu saya tidak akan pernah ngajar atau khotbah dari buku. Tidak. Saya merasa berdosa kalau saya khotbah saya sebut buku ini karangan itu. Saya berdosa. Alkitab ini bukunya buku-buku. Cukup khotbahkan Alkitab saja. Maaf, banyak pendeta merasa lebih hebat kalau dia khotbahnya dari buku ini, buku itu. Saya pernah dengar khotbah, satu khotbah yang cuma 30 menit, 15 buku disebut semua. Mana firmannya? Kalau itu ceramah, bagus. Berarti orang ini pinter karena banyak baca buku. Tapi kalau mengajar firman, tidak boleh. Hanya firman yang boleh diungkapkan. Setuju tidak? Hanya firman, nggak boleh yang lain. Nah, sampai suatu hari, waktu itu saya berkunjung ke rumah teman yang baru punya anak pertama. Tapi anaknya sudah besar, sudah hampir 8 bulan, 7 bulan lebih. Saya baru sempat. Saya datang berdua dengan 2 saudara saya. Akhirnya kami ngomong-ngomong, cerita tentang anak itu. Anak itu lagi tidur, jadi kami belum melihat. Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba istri, teriak, lari ke kamar. Kami juga kaget, suaminya pun kaget. Begitu suaminya tahu kami kaget, suaminya mikir, oh ini sudah terlambat 30 menit. Kok anak itu nggak ada suara? Ngerti ya? Jadi si mama ini kaget, kok diam-diam? Kena apa? Oh ya sudah, kami tenang lagi. Belum tenang betul, dari dalam kamar si ibu, wah menjerit, pokoknya ketakutan. Waduh, ini anak kena apa ini? Refleks kami bertiga lari ke kamar itu. Refleks suara karena kaget. Begitu kami lihat adegan di tempat tidur, sesyok, maaf ya. Rupanya anak ini sudah bangun dari tadi. Dia lagi sudah BAB, mungkin pampersnya penuh, nggak tahu dia bisa buka. Namanya anak kecil, dia mainin kotoran ini. Jadi waktu kami lihat ini, itu tempat tidur penuh dengan tainya dia, mukanya juga semuanya. Tapi anak ini, maka itu mamanya kaget, kenapa diam saja? Dan saya belum pernah lihat adegan seperti itu.
Terus saya sempat mikir gini, tapi saya nggak tanya. Ini pasti saya sempat kemakan juga. Tangan kanan kiri penuh semua. Aduh, saya belum pernah lihat saudara. Jangan tertawa dulu dengar. Begitu saya lihat adegan itu yang luar biasa, yang muncul ayat ini, Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Saya nangis. Nah, papanya si bayi bingung. Kenapa? Saya cerita. Nah, dengarkan. Saya tanya kepada saudara, bayi itu jadi kotor nggak? Salah, sangat kotor itu jawabannya. Kotor saja. Tapi saya mau tanya kepada saudara, waktu kita jumpa Tuhan Yesus pertama kali, siapa lebih kotor, bayi itu atau kita? Dengan dosa, ngerti maksudnya? Nah, oke, pertanyaan berikut ini. Adegan berikut adalah, di situ ada babysitter. Ini yang saya kagum pada si mama. Ternyata dia nggak minta babysitternya untuk bersihkan anak itu. Si mama langsung ambil. Nah, suara nggak ada di situ. Tapi saya tanya, ayo adik-adik, kira-kira bagaimana caranya mama angkat bayi yang penuh tai? Kayak kucing tarik tengkuknya. Nah, coba jawab. Ayo gimana kira-kira? Anak kecil, kamu kotor sekali. Terus dia langsung ditarik tengkuknya, dimasukkan bak, diocor-kocor gitu. Kamu kotornya anak. Ayo, begitu atau tidak? Dia gendong. Itu yang saya nangis. Ngerti enggak? Kenapa dia gendong? Nah, anaknya, terimalah satu akan yang lain. Maaf ya, sekotor-kotornya suami kita, sekotor-kotornya istri kita, itu bagian dari hidup kita. Betul? Siapa pernah, maaf, wajah kita kena ludah atau kena kotoran? Wajah itu berarti di mana? Di kepala. Terus tubuh bilang, iya, aku nggak mau punya kepala kayak kamu kotor, terus potong kepala ganti kepala lain. Lu jawab begitu? Tubuh kita bisa kotor nggak? Maaf, siapa pernah berak di celana? Ayo ngaku. Maaf ini saya ngomong apa adanya. Pernah tahu kok sakit perut tiba-tiba? Aduh, jijik nggak? Lu kotor tidak? Nah, kepala melihat tubuhnya kotor, apakah kepala akan potong tubuhnya cari tubuh lain? Lu ngerti nggak lu terus? Pemulihan dalam pernikahan kita, kalau kita saling menerima satu dengan sekotor apa pasangan kita. Kenapa? Ya kamu ngomong apa? Gak apa-apa. Lu tadi ngomong kok gak ada. Coba Bu Marta tanya dia, siapa namamu? Amsal. Oh, Amsal kan betul namanya Amsal. Pasti bapaknya pendeta. Oke. Amsal marga apa? Orang Jawa toh. Oh, Jawa ndi gue. Oke. Kenapa kamu ngomong apa Amsal tadi? Waktu dulu. Kenapa dulu? Oh, adikmu. Kenapa adikmu? Enggak apa-apa, kita belajar. Adikmu kenapa? Ya gitu lah, Amsal, nggak apa-apa, kita diskusi ya. Terus kamu buang ke kali atau di mana adikmu? Oke ya. Jadi siap kita saling menerima. Betul? Bukan untuk kita benci, kita marah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa-apa? Suara apa di belakang? Suara apa tadi? Bu Gembala coba. Suara kucing. Apa itu kucing? Kenapa? Oke, yang kedua, ampun. Setelah kita saling menerima, yang kedua kita harus mengampuni pasangan. Tahu ayatnya? Hukum surga berapa kali kita mengampuni orang bersalah kepada kita? 70 kali 7 kali. Kita buka ini ayat terakhir, kalau sempat terakhirnya. Matius 18 ayat 21 dan 22. Matius 18 ayat 21 dan 22. Saya minta nanti di rumah hitung. Ya, saya ingin tahu angkanya. Dulu saya pernah punya hitungan karena salah satu anak saya itu lulusan matematika. Saya suruh hitung dia, catatannya hilang sudah lama. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Nah, hukum Taurat yang diberlakukan zaman itu, setiap orang itu diberi hak mengampuni sampai 3 kali. Maka itu Petrus datang kepada Tuhan Yesus sebagai guru untuk dapat pujian. Karena kalau umum mengampuninya 3 kali,
dia bisa 7 kali. Hebat nggak kalau begitu? Ternyata nggak dipuji, dia bilang kurang Petrus. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan baca melainkan. Moses baca berapa kali? Melainkan loh yuk 70 kali 7 kali, bukan 70 kali 7. Awas, kalau 70 kali 7 itu cuma 490 kali. Ini 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 sampai 7 kali. Itu miliar jumlahnya. Nah, saya minta anak saya yang guru matematika ini coba hitungkan buat papa. Kalau orang itu hidup sampai umur 70 tahun, sejak lahir hari pertama sampai dia mati umur 70, hitungkan begini. Dalam 1 tahun dia ngampuni berapa kali? Dalam 1 bulan dia ngampuni berapa kali? Dalam 1 minggu dia ngampuni berapa kali? Dalam 1 hari ya bagi ngampuni berapa kali? Dalam 1 jam, 1 menit sampai 1 detik. Saya suruh dia ngitung. Ada nggak orang pakar alam bisa tolong saya ngitung besok kasih saya mau tahu. Amsal bisa ngitung nanti ya bagi 70 tahun itu artinya 365 kali 70. Betul? Nah, terus bagi dengan yang miliar tadi nih, 70 kali 70 kali itu berapa miliar? Ngerti ya? Bagi, terus bagi 12. Bagi, hitung sendiri pokoknya. Saudara, nggak akan sampai. Kalau saya nggak salah ingat, maka kalau orang itu hidup umur 70 sampai umur 70 dan sejak lahir sudah ngampuni orang, maka 1 detik itu mengampuni 100 sekian belas kali. 1 detik. Sempet? Loh sempet enggak? Enggak. Lalu apa artinya firman ini? Artinya mengampuni tanpa batas. Maka itu suami istri tidak boleh jadi wasit sepak bola. Mumpung lagi piala Euro ini. 2-1, tunggu 2 sama ya, awas. Gol, 2 sama, tunggu 3-2. Ini nganggur atau bagaimana suami istri? Ngerti ya? Ampuni. Yang pertama tadi apa? Masuk lupa. Untuk memulihkan keluarga yang pertama, terima. Jadi kalau pasanganmu penuh tai dari kepala sampai kaki, diapain? Jangan bilang cari lagi aku. Ya harus bilang begitu. Terima. Yang kedua, ampun. Wah, enak dong kalau begitu. Yang enak siapa? Inilah hukum pernikahan yang luar biasa. Karena seperti itu Papa di surga ngampuni kita. Kalau kita belajar tentang kepala dan tubuh kita, siapa pernah sakit gigi? Jawab. Oh, pertanyaan salah. Siapa yang nggak pernah sakit gigi? Ada di sini? Enggak. Jadi kalau sakit gigi yang sakit mananya? Salah, semua bukan giginya. Betul? Bahkan lagi sakit gigi tetangga ketok-ketok aja, aduh harus ngilu. Betul enggak? Nah, jadi kalau giginya sakit, itu kepalanya atau tubuhnya yang sakit? Bagian mana? Kepala. Siapa nggak pernah kegigit? Sakit nggak kegigit itu? Bukan digigit loh, beda lain lagi ya. Apa bedanya digigit dan kegigit? Nah, bukan. Kalau gigit itu gigit orang lain gitu loh. Kalau kegigit, oh, kamu nggak bisa bahasa Indonesia orang ah. Kalau kegigit berarti kegigit sendiri. Dunia kedokteran memberitahu, tidak, tahu 1 kali gigitan itu kekuatannya 60 kilo, saudara. Itu hebat sekali rahang kita. Maka itu begitu kegigit, ini sakitnya luar biasa, betul. Nah, yang pernah kegigit, yang pernah sakit gigi, apakah tubuhnya ngomel? Hei, kamu sakit terus ya gigi ya? Awas ya, aku bawa kamu ke dokter untuk dicabuti semua gigimu. Yang ngomel siapa ini? Loh, iya dalam hukum suami istri yang ngomel siapa? Tubuh itu siapa? Istri. Ada nggak istri ngomel gitu kalau suami sakit gigi? Loh, ada? Terus ke dokter gigi suruh cabuti semua. Nah, kalau saya dokter giginya, saya bilang pada pasien itu, bapak atau ibu salah, harusnya dokter jiwa ini. Ngerti nggak ilustrasi ini? Jadi kalau kepala salah, tubuh harus apa cepetan?
Tubuh harus menerima dan mengampuni. Pernah kejeduk sampai tumbuh telur di dahi? Ngerti gak maksudnya? Pernah? Sakit gak? Sakit. Apakah tubuh maki-maki matamu di mana? Kenapa kalian begini? Lo jawab cepat, ini ilustrasi pernikahan. Begitu? Gila ini. Pernah tersandung? Pernah tulang kering kena ujung meja? Oh, itu bisa nyanyi bahasa India itu. Nah, waktu tulang kering kita kena ujung meja, apakah kepala maki-maki, hei, kamu jalan gak lihat-lihat matamu di mana? Gila gak kepala ngomong gitu? Gila, kenapa gila? Habis matanya di kamu, kok tanya aku mata di mana? Saudara, harusnya seperti inilah keluarga, penuh dengan tertawa. Walaupun kejeduk benjol, walaupun kesandung sakit, tertawalah. Lo nggak amin? Maka anak-anak bahagia luar biasa. Oke, ya datang kemarin malam. Apa yang kita pelajari di keluarga? Harus ciptakan apa? Taman. Nah, yang nggak datang ingin tahu, minta Pak Edi rekamannya. Ada sebuah taman yang Tuhan ciptakan. Semua itu ada pada firman. Jadi pulang dari sini, awas berantem di jalannya. Saya pernah ketemu loh suami istri pulang dari gereja berantem tengah jalan. Ya ampun, tadi dengar khotbah apa ini orang dua. Awas, suami-suami, awas. Kalau suka ngomel, masakan istri nggak enak terus. Begini istri-istri saya berikan resep. Kalau suami ibu suka ngomel, malah besok suruh dia belanja masak sendiri, aman. Setuju ibu-ibu? Oh pas, oh itu ada yang bilang pas itu. Nah itu suaminya mana itu yang bilang pas itu? Mana suaminya ini? Ya terima. Betul, jangan diomelin. Nah apalagi suami-suami begini. Kenapa sih kamu itu kalau masih gak kayak mamaku? Ada gak suami seperti itu? Ya kemana sih sama mamamu? Maaf saya ngomong ini. Jadi banyak hal bisa terjadi di pernikahan kita. Belajar untuk saling menerima, saling mengampuni. Amin. Saya ulangi lagi. Ada berapa hal yang bisa menyakiti kita dalam hidup? Hei, dua. Apa? Satu, siapa? Orang tua nyakiti anaknya. Dua, suami istri saling berdusta. Pintar semua kalau begitu. Oke, ada berapa hal tadi yang bisa membuat keluarga kita bahagia untuk kita nggak lakukan? Satu, jangan mengungkit masa lalu. Dua, ayo terbuka, jujur. Tiga, jangan diintervensi oleh orang tua atau kakak adik kandung saudara. Pintar semua, lulus semuanya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi besok.